Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di empang milik Pak Saban di Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur, Bogor. Saya akan melihat bagaimana usaha pembibitan ikan patin. Mau tahu caranya? Mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gatot, gimana kabarnya? Baik-baik Pak Saban. Ya. Ini lagi sedang apa ini? Ini kita lagi kasih makan indukan patin. Nanti saya juga dikasih tahu bagaimana proses produksinya ya Pak Oh ya? boleh, Ya. boleh. Nanti kita mulai dari seleksi induk, kemudian nanti kita lihat induk yang siap dipijah, itu seperti apa, nanti kita akan kasih tahu. Siap, mantap Pak ya. Nah, boleh ikut kasih makan nih. Silakan Mas Gatot. Kayaknya enak banget ya. Iya. Ya. Nah, ini semuanya ada berapa empang di sini nih Pak? Kita ada sekitar 14 empang ya, cuma yang dipakai untuk indukan, kita cuma piara induk itu dipakai cuma 4 empang. 4 ini aja ya? Iya, jadi yang empang tanah sana itu khusus untuk karantina setelah dipijah. Oh, jadi setelah begitu. dipijah, dipiara dulu di situ 2-3 bulan. Ditenangin dulu ya Pak ya? Ditenangin dulu di situ. Kemudian setelah nanti 3 bulan itu dipilih. Kalau ada yang udah telur, dia masuk empang sini untuk diseleksi kemudian sampai menunggu matang itu. Yang belum bertelur, dia akan masuk lewat sini. Oh, sini dulu. Nah, ini empang yang ini khusus untuk nampung indukan baru. Indukan baru ya? Beli kita tampung di sini. Oh, Gitu. ini semua luasnya berapa ini Pak Saban? Luasnya sekitar 7.000 meter. 7.000 meter ya. Cukup semua untuk menampung ikan-ikan yang ada ya Pak ya? Alhamdulillah cukup. Ya hanya perlu untuk induk cuma perlu 4 kolam aja. Iya. Tadi saya juga lihat di depan sana ini ada tulisan CPIB ya Pak ya? Ya, Nah, betul CPIB. ya. Apa tuh Pak CPIB? CPIB itu cara pembibitan ikan yang baik. Nah. Itu sertifikasi dari kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan. Jadi itu ada syarat-syarat khususnya, seperti model ini kolam induk, semua kolam ini tidak boleh air dari buangan ini itu dilempar langsung ke perairan umum. Oh, begitu. Dia harus tampung dulu, makanya itu ada kolam penampungan, dinetralkan dulu, baru dilempar ke keluar, ditampung situ. Begitu juga dari hatchery-nya. Hatchery-nya juga nggak boleh langsung ke perairan umum, kita tampung dulu, nanti ada eceng gondok di sana untuk penampungan. Iya. Dan banyak syarat-syarat yang lain. Oh, iya. Dan semua sudah terpenuhi di sini ya Semua Pak? alhamdulillah sudah terpenuhi. Nah, ya. Ya Mas Gatot, ini kita lagi melakukan pemilihan induk untuk dipijahkan. Mula-mula kita tangkap dulu induknya, kemudian kita akan melakukan kateter melihat besarnya telur, kematangan telur dengan kateter. Nah, coba diangkat. Ada. Nah, ini juga pilihan nih Pak Saban ya? Ya, ini pilihan, induk dari balai. Ciri-ciri kalau induk dari balai itu seperti apa Pak Saban? Biasanya tuh dia kulit perutnya itu lemaknya sedikit. Lemaknya gitu. sedikit ya. Nah, lu kita lihat perutnya itu udah membuncit ke arah belakang, dipegangnya juga kenyal dan nggak berbalik. Sekarang kita coba kateter, ayo. Susah nih. Awas lu. Ini gunanya untuk apa nih dipasang Untuk kateter? melihat besarnya telur. Oh iya. Biasanya yang kita ambil 1,2 mm itu telurnya udah matang. Selain itu juga keseragamannya minimal 80%. Nah, seperti ini. Ini telurnya. Tuh. Tuh. Ini keseragamannya. Hampir sama ya. Ah, Butiran-butirannya, bulirannya sama. itu ya. Nah, terus di ini tuh dia nggak pecah. Oh iya. Nah, ini telur udah siap untuk dipijah kalau udah seperti ini. Nah.
Nah, setelah ini perlakuannya seperti apa nih, Pak? Nah, setelah ini kita suntik. Kalau sudah itu kita suntik dengan korulon dulu. Suntik korulon. Ini gunanya untuk apa ya? Untuk mematangkan telur yang ada seperti ini lebih matang lagi. Oh, biar siap gitu ya? Biar lebih bagus lagi. Nah, ini dosisnya kita pakai. Kita pakai 300 ayu. 300 Ayu per kilogram. per kilogram. Dok. Ya, udah. Ya. Nah, itu sekarang kita berok supaya nanti pada saat proses pemijahan itu kotorannya udah nggak ada. Di berok itu diapain, Pak? Di berok itu nanti kita ditaruh di tempat yang aliran airnya itu deras, supaya nanti gitu. dia kotorannya hilang. Oke. Berarti kita tinggal nunggu aja di sana, gitu ya? Iya. Ini. Ya, kita nanti tunggu di sana. Iya. Ya, tinggal pisahin di tempat pemberokan. Ini mau diberok ya, Pak? Diberok dulu setelah disuntik korulon supaya kotorannya hilang pada saat di stripping, jadi tanpa kotoran. Ini berapa lama nih, Pak Sabang? 48 jam. 48 Ya, jam. 2 hari lah. ya? 2 hari. Ya. Setelah ini nanti 2 hari kemudian kita suntik Ovaprim. Disuntik lagi dengan Ovaprim obatnya. Kalau diberok ini tadi kan supaya telurnya itu terlindungi juga ya, Pak ya. Kalau supaya itu dari kotoran, kan dari bekas kotoran. makannya dia kan nanti diberok begini, kotorannya dia itu, fasesnya itu terbuang. Gitu. Jadi nanti pada saat stripping bersih. Nah, nanti kelihatan ketika sudah mau dipindahkan, ini kelihatannya seperti apa nih, Pak? Dia akan ngembungnya lebih gembung dari yang tadi. Oh, lebih Gendutnya besar ya? Lebih besar lagi. Pematangannya berarti udah terjadi. Tinggal nanti kita proses suntik Ovaprimnya aja. Emang hal-hal seperti ini juga wajib dilakukan ya, Pak? Sebenarnya suntik HCG ini opsional. Kita kalau tergantung iklim gitu loh. Pada saat memang indukan patin itu hamilnya bagus atau mengandung telurnya bagus, sebenarnya langsung Ovaprin bisa. Langsung Ovaprin bisa. Tapi berhubung ini karena udah hampir masa telur sulit, udah mendekati masa sulit, kita dorong pakai HCG. Iya. Lanjutnya seperti apa lagi nih, Pak? Nanti kita akan 2 hari kemudian ya, kita akan suntik Ovaprim. Berarti kita langsung aja ke kita kemarin sudah melakukan pemijahan. Ada mungkin kita akan panen larva siang ini. Iya. Panen larva ikan patin. Memang di tempat Pak Sabang ini secara continuity-nya terus dijaga ya, Pak ya? Iya, betul. Karena penting dalam kita market itu stok bibit itu ada. Karena kalau nanti customer akan sulit mendapatkan bibit dari kita gitu loh. Berarti kita sudah bisa langsung lihat bagaimana proses pemijahannya ya, Pak ya? Proses pemijahan dan proses panen larva. Panen larva. Panen larva. Di mana itu, Pak? Ada di hatchery. Hatchery Mari sana, Pak ya. Ya. Ya, ini kita melihat proses sortir atau grading ya. Ini mereka sedang melakukan proses grading, ya kan? Ini usia 14 hari. 14 hari. 14 hari. Ini sudah ada berbagai macam ukuran nih, Ya, Pak Saban, ada berbagai macam ukuran. Ada ukuran berapa aja nih, Pak Yang Saban? besar biasanya ukurannya ukuran TT seperti ini. TT. Nah, ukuran TT. Ini Pak ya? Ya. Tapi nggak rata juga Nggak sebenarnya, rata. Pak ya? Ini yang seperti ini nih, jumper gini harus dibuang nih. Oh, harus dibuang. Harus dibuang karena nih kalau lapar makan temen sendiri. Oh, gitu. Kanibal juga nih. Kanibal. Oh, iya. Gitu. Terus ada ukuran apa lagi tadi, Pak? Nah, terus satu lagi ukuran BB seperti itu. Yang ini 2 cm dapat sini. Lepas dari sini nih
ukuran 1,7 ya, di bawah 2 cm. Di bawah 2 cm. Oh, di bawah 2 cm. Oh. Yang itu BB, ukuran BB 1,7 cm. 1,7 berarti lepas dari sini masuk ukuran ini dari ya, Pak, ya? sana ke sini. Oh, dari sana ke sini ya. Iya. Ya. Nah, justru di ukuran-ukuran segini banyak sekali peminatnya ya, Pak. Nah, kebanyakan yang diperlukan customer itu ukuran TT atau ukuran 2 cm. Karena apa? Karena ukuran TT atau 2 cm itu sudah bisa makan pelet. Sudah bisa makan pelet. Ya. Karena kan kesulitan patin itu mereka kesulitan di Sumatera, Kalimantan, kesulitan itu cacing yang sulit. Cacing ya, umpannya itu ya, Pak ya. Dengan ukuran 2 cm ini udah bisa cukup membantu untuk produksi selanjutnya ya, Pak. Betul, ya. untuk pendidikan selanjutnya terbantu. Ya. Nah, kita sekarang memberikan makan bibit patin yang telah disortir, yang ukurannya itu sudah 2 cm, sudah bisa makan pelet, sehingga nanti di customer dia sudah nggak perlu cacing lagi, gitu. Udah tinggal enaknya aja. Betul, betul. Dan peletnya ini harus dibasahin dulu supaya gampang dicerna. Nah, nih Pak, saya pas masuk sini, wah panas banget ini Pak. Iya, iya. Nah, ini suhu yang ada di sini berapa nih? Ini kalau suhu ruangannya bisa sekitar 40-43 lah bisa suhu ruangan. Tapi suhu airnya tanpa kompor itu bisa 29-30. Suhu idealnya untuk ikan patin sendiri berapa? Kalau di kami biasanya kita pakai suhu 30 sampai 31. Iya. Jadi apabila suhunya tuh kurang dari 31, biasanya kita pasang kompor. Jalur kompor ini kita pasang. Nah, itu untuk menjaga stabilan suhu yang ada dalam akuarium. Betul, juga, Pak, ya? betul. Ya. Ini juga berarti ada alat ukurnya juga ya Pak di setiap Ada, akuarium, ya, Pak? ada. Kita pasang termometer setiap pojok-pojok. Hanya pojok-pojok aja untuk kontrol suhu itu supaya kita bisa sampai 31. Ini tempatnya sangat rapi sekali nih Pak Saban ya. Iya kan? Memang untuk ikan patin dikondisikan seperti ini ya Pak ya? Iya begitu, karena suhu berpengaruh sekali dengan kesehatan ikan kalau untuk ikan patin. Kalau suhu di bawah 27 biasanya kenanya tuh parasit, white spot, kayak seperti itu. Tapi kalau suhunya di atas 30 dia insya Allah stabil. Banyak jamur-jamur. Iya betul, gitu. kalau di suhu rendah. Ya. Untuk ukuran seperti ini, perawatan apa ya Pak yang harus dilakukan nih Pak? Ini paling kita ngeliat air. Kalau airnya sudah nggak kondusif, kita bisa lihat dari ikannya bergeraknya nggak lincah seperti ini, kita ganti itu aja. Ganti bisa 30%, 50% tergantung kondisi air. Nah, Pak Saban, ini sedang melakukan apa ini Pak Saban? Ini tadi kan kita habis sortir yang ukuran 2 cm ditampung di sini. Setelah ditampung, kemudian dibagi-bagi. Dibagi-bagi per akuarium itu 30.000 ekor. Per akuarium? Per akuarium 30.000 ekor. Iya. Gitu. Nah, dalam satu akuarium ini apa aja yang dibutuhkan nih Pak Saban? Dalam satu akuarium ini kita butuhnya aerasi seperti ini, aerator seperti ini, supaya DO-nya itu bisa naik, kemudian juga pH-nya itu bisa naik. Kita cari pH-nya 7 sampai 7,5. Kemudian ada ini untuk air, pemasukan air. Jadi kalau misalkan kita perlu ngisi air, ganti air ya. Ganti air. Nah, ini dalam satu akuarium ini ukurannya berapa nih yang ideal nih Pak Saban? Kalau kita pakai 1 meter kali 2 meter ya. Ini karena dengan ukuran besar seperti ini operasionalnya itu lebih mudah melakukannya. Melakukan pembersihan, kontrolnya itu lebih mudah. Untuk mencukupi kebutuhan produksi sebanyak ini dibutuhkan indukan berapa nih Pak Saban? Ini dengan 45 akuarium, biasanya kita nyuntik itu 12 ekor sampai 15 ekor induk yang siap pijat.
Iya, Pak Saban, awal mau mulai bisnis budidaya ikan patin ini awalnya seperti apa nih Pak Saban? Oh, kita mulai tertarik dengan ikan patin ini sekitar sebelum 2013 kita. Kemudian kita merencanakan tahun April 2013 kita tuh sudah mulai produksi. Produksi. Waktu itu kita cuma punya satu hatchery. Satu hatchery aja ya. Ada 40 akuarium, ukurannya 1 meter kali 2 meter, ada 40 akuariumnya. Gitu. Kemudian tahun 2014 kita buat ini satu lagi. Ini 2014 kita buat ini, kapasitasnya 45 akuarium. 45 akuarium, ukurannya sama, 1 meter kali 2 meter. Kemudian 2015 kita buat satu lagi di Desa Tegal, di Kemang. Itu kita buat di sana 70 akuarium, ukuran sama, 1 meter kali 2 meter. Gitu. Jadi setiap tahunnya tuh ada peningkatan terus menerus ya Pak Saban ya? Betul, jadi setiap tahunnya gitu kita menambah satu hatchery dari hasil keuntungan produksi budidaya bibit patin ini. Kira-kira perhitungannya seperti apa nih, perhitungan ekonominya untuk memulai bisnis ikan patin ini Pak Saban? Ya gimana ya? Jadi kalau untuk patin ini, kalau saya pribadi dipikirkan matang-matang, tapi serius gitu. Serius artinya jangan tanggung. Kalau misalkan ingin produksi bibit patin, minimal itu produksinya 1 juta. 1 juta. Atau minimal 500.000 lah. Iya. Karena apa? Karena daerah Sumatera itu seperti Palembang, Lampung, untuk mengangkat bibit dari satu hatchery itu mereka minimal 500.000 ekor untuk menghemat biaya transportasinya. Gitu. Jadi kalau 500.000 ke atas itu patin sangat menjanjikan. Iya. Tertutup juga untuk biaya produksinya ya Pak Betul, Saban ya. betul. Ya. Ya Pak Saban, kita lihat-lihat lagi tempat yang lain. Ini sekarang lagi hujan, jadi kita harus kontrol suhu air, jangan sampai di bawah 29. Oh ya. Makanya kita harus perlu. Siap Pak. Nah, sekarang kita lihat pemanenan larva yang kemarin dipijahkan nih. Ini larvanya. Ya. Coba diserok. Ini yang sudah ditetaskan? Ditetaskan. Ini larva patinnya. Ini umur berapa hari ini Pak? Baru netes tadi pagi nih. Tadi pagi ya? Nah, tadi pagi baru netes tadi pagi. Nah, biasanya kita membagi satu larva ini beberapa akuarium, dibagi dengan cara ditakar pakai sendok seperti ini. Iya. Kita belum pernah ngitung, biasanya kata orang satu sendok ini 10.000 ekor. Satu sendok sudah bisa dipastikan. Orang bilang 10.000 ekor, jadi udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Iya, wah, luar biasa ya Pak. Hitung-hitungannya cukup dengan sendok aja ya Pak ya. Sendok. Iya. Nah, ini kita bagi satu akuarium itu 5 sendok. Ada 5 sendok ya. Oh iya. Ini. Nah, tusuk. Ini dalam satu indukan atau berapa? Ini kemarin kita nyuntik 9 indukan. 9 indukan. Induk. Biasanya 1 kilogram induk itu kita bisa dapat larva 100.000 ekor. 100.000 ekor Per kilogram. Per kilogram Per ya. kilogram induk. Ini kalau dalam 9 indukan ini bisa mengisi berapa akuarium nih Pak biasanya? Biasanya ini penuh. Penuh ya? 5 sendok. 5 sendok dalam 40 akuarium. 40 akuarium. Iya. Jadi kira-kira satu akuarium ini minimal 2 juta ekor Iya. kita isi. Dalam kondisi masih seperti larva ini, biasanya apa yang dilakukan Pak Saban? Ini nanti ini kita tebar, kemudian besok sudah mulai dipancing dengan makan artemia. Artemia itu telur udang. Telur udang ya. Udang kecil, udah makan itu. Kemudian nanti sampai 2 hari 3 hari baru kita beri makan cacing cincang. Tetap tapi diperlukan aerator juga ya Pak? Perlu, mereka perlu aerator juga. Ini menunggu waktu berapa lama untuk menjadi anakan ya Pak ya? Nanti 14 hari seperti yang itu kan kita sortir lagi,
kemudian nunggu dia stabil, 3 hari kemudian baru kita mulai jual. Oh gitu ya, utang-utangnya ya. Nah, untuk melindungi larva ini ada treatment juga, Pak? Biasanya kita pakai garam, Iya. hanya garam aja, kemudian kita kontrol suhu dan pH. pH-nya itu biasanya kita main 7,5 pH-nya. 7,5 ya. Nah. Suhu di 29, nanti setelah 3 hari baru kita naikkan menjadi 30 atau 31. Tetap masih menggunakan alat bantu kompor juga ya Pak? Iya, ya, untuk kalau misalkan belum menstabilkan sampai suhu ya? 30-31 kita menggunakan kompor. Ya. Nah, di sini jumlah akuariumnya tadi ada berapa Pak? 40 ya? akuarium. Ah. Ukurannya sama semua, 1 meter kali 2 meter. Iya. Nah, untuk tekanan air yang ada di sini juga dijaga gimana Pak? Kita DO-nya yang kita jaga. Jadi aerasinya ini kita ukur untuk kondisi yang normal. Ini masih menggunakan filter juga nggak Pak ya? Enggak ya? Nggak ada filter. Belum ada filter. Yang penting Jadi pada saat air kotor, kita ganti airnya, kita sedot, dan di sedotannya itu ada penjaga supaya bibitnya itu nggak keluar. Biasanya kita ganti 30% atau 50% tergantung kondisi air. itu berapa lama? Biasanya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Tapi karena kita lihat air seperti yang tadi udah besar-besar itu, dari mulai pertama sampai diganti air itu bisa 7 hari. Oh begitu. Karena air masih bagus. Iya. Nah, Pak, setelah Pak Saban melakukan usaha seperti ini, Ya. apa yang sudah dirasakan Pak Saban? Aduh, banyak sekali ya. Kita bisa dengan menekuni pembibitan patin ini, ya saya berani keluar dari zona aman. Artinya tadinya saya bekerja, kemudian berhenti bekerja, serius di pembibitan patin ini. Hasilnya lebih banyak dari saya bekerja harian di kantoran. Iya. Jadi sudah sangat teruji